Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih dan solihah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang kisah teladan Nabi Ishak alaihissalam. Selamat belajar. Anak-anakku yang solih dan solihah, Nabi Ibrahim dan Siti Sarah dikenal sebagai orang yang santun dan baik hati. Mereka berdua tinggal di Palestina. Siti Sarah adalah istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak-anakku yang solih dan solihah, suatu waktu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah kedatangan tamu. Lalu Nabi Ibrahim dan Siti Sarah menyajikan hidangan makanan kepada mereka. Akan tetapi mereka tidak mau menyentuh makanan yang dihidangkan oleh Nabi Ibrahim dan Siti Sarah. Dan ternyata tamu mereka adalah para malaikat. Allah mengutus malaikat untuk mengabarkan kepada Nabi Ibrahim dan Siti Sarah bahwasanya nanti Siti Sarah akan dikaruniai anak. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah lama diberi keturunan. Siti Sarah mengandung ketika berumur 90 tahun. Dari rahim Siti Sarah lahirlah Ishak alaihissalam. Ishak tumbuh dalam keluarga yang solih. Ia sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedua orang tuanya. Ishak juga sering ikut Nabi Ibrahim dalam berdakwah. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Ishak sebagai nabi. Anak-anakku yang solih dan solihah, pada umur 40 tahun Nabi Ishak menikah dengan Rafqah binti Batwil. Pasca Nabi Ishak dan Rafqah menikah, lalu Nabi Ibrahim meninggal dunia. Nabi Ishak alaihissalam dan Rafqah dikarunia anak yaitu Yakub dan Ais. Nabi Ishak alaihissalam menjadi pemimpin yang solih bagi kaum Kan'an. Ia berdakwah dengan lemah lembut dan ramah, bahkan tidak mau menggunakan kekerasan. Anak-anakku yang solih dan solihah, Nabi Ishak alaihissalam dikenal sebagai sosok yang penyayang bagi anak dan istrinya. Ia mendidik istri dan anaknya dengan penuh kasih sayang. Salah satunya ketika menyelesaikan masalah, ia selalu menyelesaikan masalah dengan bijak dan santun, serta utamakan musyawarah bersama. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, itu tadi kisah tentang Nabi Ishak alaihissalam. Selanjutnya Pak Ikhwan akan bahas keteladanan dari Nabi Ishak alaihissalam. Sikap teladan yang pertama yaitu Nabi Ishak memiliki sikap yang ramah. Dan yang kedua, Nabi Ishak memiliki sikap penyayang. Dan yang ketiga, Nabi Ishak memiliki sikap kasih sayang. Dan yang keempat, Nabi Ishak sendiri memiliki sikap mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Nah, itu tadi 4 keteladanan yang bisa kita ambil dari sikap baik Nabi Ishak alaihissalam, dan tentunya masih banyak lagi sikap baik dari Nabi Ishak alaihissalam. Nah, untuk tugas hari ini silahkan anak-anak menceritakan kembali cerita Nabi Ishak secara singkat, lalu tulis di buku tulis dan diabadikan dalam sebuah foto dan dikirimkan ke e-learning Sekolah Teladan Yogyakarta. Selamat mengerjakan, semangat! Di Sekolah Teladan semua anak itu hebat. Nah, selanjutnya yaitu materi keagamaan edisi Ramadan tahun 1443 Hijriah. Tema kali ini yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Adapun hal-hal yang membatalkan puasa yang pertama yaitu makan, minum dengan disengaja. Anak-anak, apabila kita makan dan minum dengan disengaja, maka akan membatalkan puasa. Yang kedua yaitu muntah dengan sengaja. Dan yang ketiga adalah haid dan nifas bagi perempuan. Dan yang keempat, berniat membatalkan puasa. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, itu adalah sebagian dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Oleh karena itu, yuk mari kita hindari hal-hal tersebut supaya puasa kita tidak batal dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat!